tuh DPM yang bakal ngurusin Pemira. Nah, masalahnya Pemira ini kan termasuk proker KM kan. Nah, aku nggak bisa buat ngehandle sendiri gitu. Jadi aku butuh bantuan teman-teman sebelum nanti kita bisa masuk ke Zoom. Nah, kira-kira ada yang, kan kita target bisa demis di Januari. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau kasih pendapatnya gimana nih caranya kita bisa dapetin tuh Pemira atau timeline yang bagus gitu, biar bisa kita Zoom di Januari terus kita demis. Mungkin aku mau tanya dulu dari Karim dulu deh, gimana? Dari Fandi. Nggak kenal Pemira apaan menurut Azizo. Oke, jadi Pemira itu pemilihan raya. Jadi nanti kita bikin kayak apa open recruitment gitu loh, tapi khusus buat ketua BEM. Nah, itu lumayan ribet sih sebenarnya, tapi kemarin aku juga udah dibantu sama Gilbert buat bikin posternya, bikin apa formnya segala macam, persyaratannya udah dihandle sama Gilbert. Nah, tapi masalahnya tuh gimana caranya biar ada yang daftar lah minimal lah. Nah, itu kan butuh pengiklanan, butuh penyebaran informasi yang cepat kan. Nah, itu kira-kira teman-teman ada nggak apa namanya rekomendasi atau saran gitu? Boleh. Iya, online. Ya, kalau bisa itu kita Januari udah dapat ketua BEM dan kita udah bisa Zoom gitu. Nah, itu kita butuh calonnya kan. Nah, itu kita harus cari gitu loh. Cari apa, kita sebarin informasinya siapa sih yang mau jadi ketua BEM gitu. Perwakilan per prodi aja. Perwakilan per prodi. Perwakilan per prodi. Perwakilan apa? Perwakilan per prodi. Nah, awalnya gitu, tapi jujur FKL tuh rewel, nggak pengen ribet lah. Jadi aku nggak bisa buat minta para kahim ngasih perwakilan prodi gitu. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak kayak woro-woro ke teman-teman dari prodi lain gitu buat daftar jadi ketua BEM atau minimal perwakilan apa melalui apa namanya ketua angkatan masing-masing prodi lah. Jujur, aku belum komunikasiin sama Mas Isan sih, tapi itu bisa dijadiin apa namanya salah satu opsi ya. Jadi misalkan nanti kita udah sebarin posternya, nah kita minta Mas Isan, Mas gitu, apa namanya uh, perwakilan per divisi. Tapi itu kan worst case-nya ya, maksudnya itu salah satu plan lah. Misalkan kita ada plan B, nah plan B-nya itu apa kira-kira? Ya, Mas Isan tuh kemarin tuh kan apa namanya ada Pemira kan kemarin kan, tapi yang daftar itu cuma Mas Isan, jadi dia langsung menang gitu. Nah, masalahnya tuh kita baru-baru ada yang daftar ya, kayaknya nggak tahu gitu ada yang minat apa enggak.
Masalahnya itu, soalnya tuh kan kita tahu sendiri ya, angkatan kita tuh kayak mau jadi kahim aja males-malesan, apalagi jadi ketua BEM gitu. Iya, tapi demi apa ya namanya, biar kelihatan fair aja gitu. Nah, aku butuh kayak perwakilan dari masing-masing prodi itu nyebarin ke angkatannya masing-masing gitu loh. Walaupun nggak ada yang daftar ya, tapi at least tuh kita udah coba nyebarin informasinya. Nah itu kira-kira ada saran nggak? Kayak misalkan Elins yang ngasih Karim gitu, fisika yang ngasih aku, terus matematika Putri. Nah kita masih kurang nih. Terus geofisika Dendi. Nah kurang statistika, matematika, kurang statistika, aktuaria, ilmu komputer. Ilmu komputer gitu ya, misalkan ya. Berarti kurang Ini statistik. targetnya angkatan berapa? Apa namanya? Targetnya Apa? angkatan berapa? Angkatan kita. Angkatan 24. Angkatan 24 itu tinggal kontak ketua angkatan aja gampang aja kok, cuma 8 orang. Kalau mau disebarin ke angkatan 24 doang bisa lewat ketua angkatan, aku bisa nyebarin semuanya. Oke. Berarti aman ya. Aku nitip Handi ya. Jadi mau lewat ketua angkatan aja nih buat nyebar Ya, undangan. HA. Selebihnya gimana? If nggak ada orang yang daftar, terus mau digimanain? Apakah mau narik? Kemarin tuh ada wacana buat narik dari proker-proker KM seperti Pionir Pascal, Malpres, dan satunya apa lagi tuh, aku lupa. Dekan Cup. Kenapa nggak ditarik mungkin dari situ? Entah Caranya itu gimana ketua, tuh? entah itu ketua pelaksananya atau enggak PI-nya atau enggak ketua acara ya atau apapun itu dari proker KM. Bisa sih, nanti aku chat pribadi aja kok itu. Bisa itu. Aku ada. Ya, setuju. HA. Bisa. Oke, jadi habis ini kan kita udah selesai tuh. Apa namanya? Ini posternya itu udah jadi. Nah, kita tinggal nentuin tanggalnya. Tanggalnya itu kira-kira kapan kita buat nyebarinnya? Besok disebar sampai hari Jumat pendaftaran. Sabtu uji publik minggu depan. Sabtu tuh hari apa? Sabar. Sab Tanggal berapa? Besok mulai sebar undangan, dibuka sampai seminggu lah, paling ya sampai hari Minggu. Lanjut uji publik mungkin di weekdays atau di weekend, nggak tahu. Kalau bisa sebelum tanggal 15 udah selesai. Bisa. Berarti besok tuh tanggal 30. 30 Desember. Ya 30 Desember sampai 10 Januari gimana? Kelamaan nggak? Itu buat apa? Buat pendaftaran doang kayaknya kelamaan. Untuk Sampai persyaratannya apa aja? Persyaratannya memberatkan nggak? persyaratannya paling cuman grand design sama KTM. Ini perlu ada uji publik gitu-gitu nggak? Atau langsung habis itu udah? Kalau kemarin sih, eh Jelasin dulu dong detail acaranya tuh harus ada apa aja. nah kalau wajibnya itu sebenarnya nggak ada yang wajib. Tapi kalau misalkan kemarin kan request dari Mas Isan tuh, yang penting ada dulu yang daftar. Nah kalau ada yang daftar misalkan lebih dari 2 baru kita pikirin gimana kelanjutannya. Kalau misalkan cuman satu ya langsung zoom aja kok gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin plan keduanya ya, misalkan yang daftar 2 gitu, itu aku belum tahu mau gimana. Mau misalkan nanti tanggal, katakanlah kita sampai tanggal 8 Januari. Nah tanggal 9-nya itu ngapain, itu aku belum tahu. Kira-kira ada saran nggak?
pun kalau misal ini buat KM, biasanya tuh bakal ada panelis dari dosen atau sejenisnya, dan itu kayaknya nggak mungkin kita buat ngundang dengan waktu semepet ini. Jadi apa ya anjing? Atau kok kita bikin rapat terbuka KM gitu buat mereka presentasi masing-masing. Terus kita bikin key form buat mereka milih gitu gimana? Jujur aku belum ada. Kan aku masih bingung. Ini kayak sumpah kita dadakan banget mikirin Iya, sumpah ini. dari Maaf ya FKL aku tuh lagi mikir. kemarin tuh ya kayak gitu kok sama Aku notul aja ya guys. ACC. Terus oh iya sebenarnya tuh event kita bikin apa presentasi terbuka ya 1 KM gitu. Kayaknya nggak bakal banyak yang datang deh itu deh. Kayak pada nggak peduli nggak sih kalau ketua BEM itu. Ya udah kayaknya better kayak gitu aja, ya udah tetap diadain. Kalau emang ada presentasi terbuka dan terbuka untuk umum, tapi tetap ada syarat dari ada panelisnya. Entah itu memang cuma dari ketua DPM dan ketua BEM sebelumnya. Lalu sisanya bebas. Yang penting ada pertanyaan-pertanyaan yang wajibnya buat penilaian. Eh Saranku sih, bentar kita cek tanggal. Tanggal berapa ya? Ini misal yang daftar emang banyak. Berarti yang bakal nyeleksi siapa? Apakah semuanya bisa lanjut atau dikasih 3 orang gitu? Pakai sistem vote gitu nggak sih nanti? Apa? Kayak voting gitu. Voting. Event podcast misalkan lebih dari 3 gitu ya. Lebih dari 3 yang daftar. Gimana ya? Ada saran nggak teman-teman? Misalkan lebih dari 3 yang daftar gitu. Misalkan kita cek ombak dulu deh, kayak misalkan nanti kita buka sampai setelah seminggu, terus kita nungguin apa namanya? Misalkan yang daftar lebih dari 3 baru kita bikin rapat lagi gitu. Aman nggak? Oke, berarti nanti kita ngasih apa namanya? Ngasih kabarnya itu kan posternya ini udah jadi dari Gilbert ya. Nanti aku bilang buat pendaftarannya 30 Desember sampai 8 Januari. Setuju nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sampai 8 boleh. Oke, sampai 8 ya. Terus habis itu ada sesi debat. Nah, sesi debatnya itu dari di tanggal 10-nya gimana? 10 Januari. Kalau mau sesi debat di tanggal 10, kayaknya deadline-nya sampai tanggal 7 deh. Oke, berarti sampai tanggal 7 ya. 7. Terus Aku sesi nanya deh, debat apa? sesi debat itu kalau lebih dari 1 kan yang daftar. Iya, benar. Kalau nggak lebih dari 1 ya udah. Tanggal 10 langsung pengumuman. Terus tanggal 10 debat, terus habis itu pemilihan tanggal 12 gitu gimana? Atau saat itu juga tanggal 10 itu langsung pemilihan?
Kalau tunggal, bentar. Sebenarnya problemnya tuh gini. Kalau misal ini pemilihannya mau terbuka buat seluruh mahasiswa MIPA atau cuman yang ikut di debat itu yang menyaksikan. Ya, seluruh mahasiswa MIPA. Nah, permasalahannya kan kalau misal itu terbuka untuk seluruh mahasiswa MIPA kan kita nggak tahu gimana kualitas dari tiap kandidat pas debat. Kita nggak tahu gimana cara pola pikirnya dia buat menjawab pertanyaan. Bisa aja dia menang cuma karena popularitas dan dia nyuruh teman-temannya buat milih dia. Nah, kalau emang mau dia terbuka untuk seluruh mahasiswa MIPA, better dikasih jarak waktu dan at least kita punya semacam rekaman gitu biar tahu ini kandidat ini tuh gimana dalam menjawab pertanyaan. Biar orang-orang bisa nilai juga. Biar nggak milih asal gitu loh. Oh, boleh sih. Yes. Soalnya kalau misalnya ada debat tapi dia terbuka buat semuanya yang semua orang MIPA bisa milih, itu ya kayak nggak ada gunanya debatnya. Bisa Disebarin aja. disebarin sih. Oh iya, kan ini kan aku udah dapat nih gambarnya. Jadi nanti kan tanggal tanggal 30 Desember besok sampai tanggal berapa? Tanggal 7 Januari itu kan kita bikin sebarin posternya. Nah, posternya itu nanti yang penanggung jawabnya Fandi, aman nggak, Van? Aman. Oke, dia nyebarin poster, aman. Terus habis itu tanggal 10 kita ada, katakanlah udah selesai, ada yang lebih dari satu lah. Nah, itu ada sesi debat kan. Nah, itu sesi debat itu ada penanggung jawabnya lah. Karim mau nggak? Ya, oke. Sama kalian direcord ya, direcord biar nanti bisa disebarin sama Fandi. Pakai Google Meet juga nggak masalah. Aman nggak di record? Oke. Bener. Debatnya kamu debat doang. Nah, habis itu tanggal 10 kan udah. Terus kita nunggu pemilihan. Pemilihan berarti tanggal 10 sampai tanggal berapa? Seminggu ya? Tanggal 17 ya? Seminggu kelamaan nggak sih pemilihan? Berarti berapa? Tiga hari? 3 hari cukup. 2-3 hari cukup. Tanggal 11 sampai Ya 3 hari cukup lah. 11 sampai atau enggak weekdays deh, 12 sampai 14 deh. Ya 12 sampai 14 ya. Berarti 12 sampai 14 itu nanti bakal dipegang Gilbert sama aku. Terus nanti jangan lupa disebarin ya, Van. Udah. Habis itu siapa yang mau megang berarti? Buat recapnya tuh saranku nggak usah ribet-ribet, kayak nggak usah diposting di mana-mana. Ntar kayak langsung aja disebarin ke angkatan sekalian sama Google Form-nya. Jadi kayak jadi satu form gitu. Oh ya, boleh. Yes. Yang apa? Zoom-nya siapa? PJ Zoom. Arkan atau Dendi? Zoom-nya berarti kita bisa habis itu ya. Habis pemilihannya selesai kan? Tanggal 15 berarti. 15 atau berapa? Setelah tanggal 15 lah berarti lah. Itu BP form. Tanggal berapa? Yang penting setelah tanggal 15. Sama jangan lupa komunikasi dulu. Nanti kan misalkan udah berjalan nih pemilihannya. Terus aku misalkan
minta tanggal Zoom. Nah, dirimu nanti baru komunikasi sama FKL ya, kayak kemarin. Oke, Oke, aman ya Arkan? Oke, sampai aman, sini aman. ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Gimana? Ha, ha. Oke, aman. Posternya sama teknisnya gimana? Oke, Teknis dan persyaratan. Putri, Arkan, Dendi aman? Aku nanya deh, San. Aman. Mas Isan tuh angkatan berapa deh? Apa? Mas Isan, itu angkatan berapa sih? Mas Isan 22. 22. Terus kalau tahun kemarin aja ketuanya 22, tahun ini masa langsung 24 sih? Sebenarnya tuh yang benar itu tahun kemarin tuh harusnya 23. Tapi karena 23 nggak ada yang daftar, jadi Mas Isan inisiatif buat maju gitu. Gimana? Nggak apa-apa sih kalau misalkan ada angkatan 23 yang masuk. Yang penting antara angkatan 23 sama 24. Tapi diprioritasin angkatan 24 ya. Maksudnya Fandi cukup nyebarin ke angkatan 24 aja. Kalau misalkan angkatan 23 ada yang tanya-tanya ya dikasih tahu aja boleh gitu. Kenapa nggak sekalian 23, 24 kalau kayak gitu? Lah Fandi bisa nggak? Iya kan? Fandi bisa nyebarin di angkatan 23 nggak? Aman. Oke, berarti nggak terbatas ya teman-teman. Kecuali 25 jangan. Ya, dah itu aja. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, terima kasih teman-teman. Mulai nanti besok pagi bakal aku bilang ke Gilbert persyaratannya dan lain-lain. Oke, sama nanti langsung aku kasih ke kamu ya, Van. Oke, terima kasih. Aku tutup rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.